Halo Sobat PFN, bertemu lagi di podcast Cerita di Balik Layar. Kali ini tamu spesial kita hari ini adalah Ibu Doni. Selamat siang Ibu Selamat Doni. siang Helda. Terima kasih. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ibu? Iya, ini mulai dari mana ya perkenalannya ya? Saya, nama lengkap saya Aridia Elwik Primadani. Sejak kecil memang dipanggil Doni ya, jadi kayaknya lebih enak dipanggil Doni begitu. Saya tinggal di Malang, tepatnya di Turen, 25 km ke arah selatan lah Turen, dari Malang Kota. Dari Malang Kota, ya. Dan di sana saya mencoba menghidupkan rumah buku. Kami beri nama Rumah Buku Clearmaker begitu. Boleh diceritakan mungkin Bu, Rumah Buku Clearmaker ini anggotanya seperti apa? Apakah buku-buku apa saja? Gitu ya? Silakan Ibu. Iya, kalau boleh dimulai dari rumahnya dulu Mbak Helda. Silakan. Jadi Rumah Buku Clearmaker ini dulu ditinggali oleh kakek nenek kami, berdiri tahun 1914. Karena kemudian rumah kemudian agak lumayan lama tidak terawat begitu ya. Saya kebetulan sedang perjalanan sekitar tahun 2004 ke Banda Neira, ke pengasingan Muhammad Hatta, dan di sana ketemu rumah yang persis sekali dengan rumah kakek kami ini. Dan di sanalah kemudian kepikiran, iya ya, rumah itu semestinya berfungsi begitu. Nah, tahun 2005, tepatnya 17 Agustus, kami akhirnya bersepakat, oke, kami pindah ke rumah itu untuk menghidupkan rumah itu, dan akhirnya muncullah kami sebut sebagai Rumah Buku Clearmaker. Yang kesana kebanyakan nggak tahu kenapa para mahasiswa, dan itu pun kebanyakan dari Malang. Yang dari Turen sendiri dulu sempat ada guru-guru dari madrasah setempat begitu. Cuman ini masih belum aktif lagi untuk mengajak murid-muridnya, termasuk SMA negeri di Turen begitu ya. Yang cukup rutin justru kawan-kawan dari mahasiswa. Anak-anak FIB biasanya ya Bu ya. Ini yang agak lumayan intens, teman-teman dari Universitas Negeri Islam ya, begitu. Oh, Universitas Negeri Islam. Ya. Kalau boleh tahu kenapa Bu? Kenapa malah dari situnya? Pertemanan ya. Okay. Jadi dari teman yang satu kemudian mengajak yang lain dan punya rasa nyaman mungkin ya, cocok begitu ya. Terus jadi kawan diskusi lah begitu. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja Bu yang diadakan di rumah buku ini? Justru karena kemarin juga ada pandemi ya. Justru sebetulnya kami lebih banyak diskusi bebas gitu ya, diskusi bebas tentang sejarah sastra misalnya, siapa yang aktif aktif di dunia sastra di sekitar Malang. Biasanya memang peta situasi semacam itu justru tidak ada di buku kan. Betul. Ya, nah semacam itu yang justru kawan-kawan ingin tahu banyak begitu. Betul, itu biasanya dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Ya, betul. Tapi walaupun sekarang udah mulai ya kawan-kawan bikin blog atau media sosial. Nah itu saya pikir bisa dilacak juga untuk menemukan kata kunci dan nama kunci terutama. Begitu. Untuk karya sastranya Bu, apakah terbatas dari Indonesia saja atau dari luar juga Bu? Kalau kita ngomong sastra tentu luas ya. Betul. Dan kita berharap kita tidak hanya, dan itu biasanya berkait sauh begitu ya. Bahkan kita tahu Hairil Anwar memulai dengan menerjemah karya-karya dari barat begitu ya. Betul. Nah sekarang apalagi teman-teman dari margin kiri tahu ya, Mas Roni Agustinus justru malah lebih aktif untuk membahas karya-karya dari Amerika Latin ya, gitu. Betul. Terjemahannya dari sana. Dari Malang juga kan. Betul, itu Mas Roni. Nah terus yang lainnya tentu saja sejarah sastra Indonesia bagian yang harus paling enggak ngerti lah ya sebelum teman-teman mau nulis, mau apa begitu. Dengan latar belakang apapun, dari ilmu budaya ataupun bukan begitu. Karena
menurut saya juga bagus sekali ya Ibu ya, karena dengan berbagai latar belakang diskusinya juga jadi berbeda ya Bu. Karena pasti antara orang misalkan budaya dan bagaimana misalkan orang politik menyikapi sebuah sastra itu pasti juga berbeda. Nah itu justru Mbak Hilda, saya didatangi kawan-kawan Mbak Helda ini. Kita nggak beda jauh kamu. Ini saya pikir justru saya belajar banyak dari mereka, termasuk kawan-kawan dari Universitas Negeri Islam ini datang misalnya dari sastra Arab. Dari mereka saya mendapatkan banyak sekali referensi. Mereka juga demikian, mencoba mencari referensi yang saya tahu begitu. Mbak Doni lagi baca apa sih misalnya begitu. Saya update, makanya kemarin terakhir saya baru bikin Instagram tuh 3 atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi wow. Sebelumnya saya tidak menggunakan media sosial sama sekali Bu. Tapi saya bikin blog. Oke. Begitu. Selebihnya saya selalu mengajak kawan-kawan untuk bersurat-suratan. Dan bahkan sampai hari ini belum ada juga teman yang nggak ngerti antara subjek dan badan surat misalnya, karena tidak biasa menulis surat begitu. Betul, nah itu agak konyol sih buat saya, tapi saya tidak tidak menyayangkan, tapi memang itu butuh waktu untuk memahami hal-hal yang secara sebenarnya mestinya sudah tahu ya, tapi ternyata juga ada yang belum tahu untuk sekelas mahasiswa. Begitu. Nah antara lain itu, jadi pertemanan itu yang justru kami bangun di Rumah Buku Clearmaker. Jadi cuman teman ngobrol aja lah gitu. Nah antara lain juga saya mungkin bacaan-bacaan saya berhenti di tahun 2000-an misalnya. Nah kawan-kawan sudah mendapatkan bacaan yang jauh lebih kekinian gitu ya. Betul. Nah, genrenya juga jauh lebih beragam. Nah itu justru yang jadi mereka ada tolak, kalau istilah ini pondasi ya. Pondasi pemahaman tentang sastra harus kuat dulu. Nah ini yang kayaknya kawan-kawan harus cari pegangan dulu gitu. Nah itu yang sebetulnya saya carikan cara, karena sastra ada 1000 pintu, terserah Betul. mau pakai pintu yang mana, dan jangan lupa keluar di pintu mana. Gitu. Gitu sih Mbak Helda. Menarik sekali Ibu. Tadi sempat menyebutkan tentang blog ya Ibu. Mungkin boleh diceritakan blognya isinya seperti apa dan namanya juga Bu. Jadi teman-teman di sini juga bisa untuk akses. Oke. Yang cukup aktif blog saya Ziarah Akal Budi. Itu saya ambil dari buku pertama saya berjudul Ziarah Akal Budi, berjudul sama. Itu terbit tahun 2009, buku indie. Itu perjalanan saya dengan bapak saya ke Jogja. Di Jogja beliau antara lain memang bagian dari kalau secara umum Civitas Akademika gitu ya. Ini taman siswa begitu, perguruan taman siswa. Nah, dari beliau perjalanan ini tuh saya merasa seperti ada spirit yang mesti saya tulis di sana. Perjalanannya tidak lama, tapi ternyata bisa jadi buku. Waktu itu saya pikir saya bisa lah, karena di perguruan taman siswa di Turen itu ada mesin cetak yang model dulu banget itu. Saya pikir saya bisa pakai itu. Ternyata kawan-kawan pada protes, gila Pak pakai yang begitu, enggak bikin cetak gitu. Bikin cetak. Nah kemudian diluncurkan di Taman Siswa Turen, responnya dari kawan-kawan alumni lumayan cukup membumi lah. Maksudnya selama ini alumni Taman Siswa nggak ada yang nulis, terus saya coba nulis dan mereka tahu. Ada beberapa misalnya sekarang ada menjadi mahasiswa di Roma juga masih terus intens merespon apa-apa yang selama ini kalau kita ngomong kota kecil kita selalu hilang dengan situasi yang melting pot besar ya. Betul. Indonesia sangat luar biasa, banyak sekali potensi sekaligus persoalan gitu. Nah kita mau lihat yang mana nih potensinya apa persoalannya begitu kan. Betul. Nah itu yang kita coba uraikan begitu. Dan antara lain di Rumah Buku memberikan ruang itu juga untuk membaca peta persoalan dan potensi kita begitu.
Baik Ibu. Hilda. Pertanyaan saya pribadi ya Bu ya. Kenapa menulis Ibu? Ya, okay. Kenapa menulis? Dengan berbagai banyaknya pilihan media untuk mengekspresikan diri, kenapa menulis Ibu? Saya ini generasi X ya. Okay. Saya generasi X. Saya memulai menulis tahun 2000-an. Jadi setelah saya lulus kuliah 98, ada kekeosan di tahun itu. Saya justru jauh sebelumnya memang senang baca dan punya keinginan untuk masuk ke jalur tersebut. Ketemu dengan Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Beliau penulis sastrawan dari Malang. Betul, tahu ya Mbak Helda. Nah dari beliau sebetulnya saya kalau istilah orang dulu tuh nyantri gitu. Saya ke sana tiap hari Jumat. Kita justru nggak ngomongin sastra, tapi kita mengobrolkan hal-hal sehari-hari. Kita ngomongin bunga, kita membicarakan apa yang kamu kalau ketemu ibumu apa yang kamu omongkan, semacam itu. Ternyata dari sana sesungguhnya sastra dimulai begitu. Nah dari situ saya mulai kirim-kirim lah ke Femina, kemana, ke Jawa Pos, ke Kompas dan media-media konvensional ya, kanal besar begitu. Nah dari sana saya mulai. Dan saya bukan, kalau sekarang orang nulis langsung punya buku ya. Waktu ya, itu betul. Saya ambil jalur memang ke media dulu, baru bikin buku. Jadi tahun 2009 saya baru bikin buku yang Ziarah Akal Budi itu. Cerpen dari situ dulu ya Bu ya? Nah kemudian setelah masuk switch ke dunia digital, saya kemudian bikin blog tersebut. Masih ngotot nggak mau bikinnya apa Facebook atau ini gitu, sampai akhirnya keponakan saya sebelum pandemi ini justru udah ini harus bikin gitu. Nah dari sana sebetulnya saya kepikiran dan baru bisa sambung dengan generasi 1 atau 2 dekade di bawah saya begitu, dan baru saya kebuka mata juga sih. Yunda juga ngasih kamu tuh emang paling susah yang urusan begini, tapi itu tadi ternyata sekarang cukup kok apa ya. Awal-awal saya masih kesel karena banyak orang-orang yang menyapa tanpa apa ya, unggah-ungguh enggak gitu ya. Itu agak kaget saya, tapi kemudian belakangan ini buku ini dijual Bu, karena saya lebih mengkhususkan untuk Instagram mengangkat buku-buku yang ada di rumah buku begitu. Okay. Selain memang karena saya males ya untuk ngatur ininya, jadi ketahuan, oh ya ini yang sudah saya baca, ini yang masih saya perhatikan kisi-kisi dan daftar isinya begitu. Jadi lebih sekarang lebih terstruktur sih sebetulnya, dan terbantu dengan media sosial ini begitu. Berarti apa nih Bu yang trigger Ibu untuk nulis dan akhirnya mau membuka media sosial ini nih apa nih Bu? Muter-muter ya. Kayaknya ya saya pikir kalau ngomong takdir itu terlalu ini ya, terlalu pasrah gitu ya. Justru mungkin karena salah satunya adalah bagian pentingnya ketika saya menemukan komunitas menulis gitu. Jadi setelah ketemu Mbak Ratna, kemudian ketemu di situ saya masuk ke lingkaran seperti Mbak Ratna selalu didatangi, misalnya Pak Sapardi, Mas Bri Redana, terakhir ada Jenar gitu ya, Jenar Maesai datang untuk belajar begitu. Waktu itu saya ikut baca karya-karya awalnya, terus kemudian, nah justru dari sana sebetulnya yang memperkuat saya untuk sekarang udah jadi kayak nafas gitu. Kalau nggak nulis kayaknya saya repot gitu, karena dari situ gitu saya memulai, jadi saya memilih bahwa hidup saya itu ternyata menulis begitu. Luar biasa. Berarti untuk rumah buku ini isinya itu apakah hanya buku-buku saja atau gimana Ibu? Iya, itu salah satu catatan perjalanan saya. Mudah-mudahan Mbak Helda dan kawan-kawan bisa sampai sini, sampai Turen juga untuk masuk
ke rumah buku, menemukan atmosfernya. Jadi di rumah buku banyak catatan-catatan perjalanan saya juga, termasuk karya kawan-kawan. Jadi misalnya ada kawan perupa yang udah Don, aku mau taruh karyaku di sini, misalnya begitu. Jadi mungkin semi museum, mungkin semi kami mengumpulkan banyak sekali dokumen juga, dokumen yang saya garap juga di tahun-tahun awal ketika saya memulai kepenulisan, reportase dan lain-lain begitu. Dan bisa menginap juga di rumah buku. Bisa menginap juga Ibu. Begitu. Jadi benar-benar rumah yang saya dedikasikan untuk kawan-kawan. Pada suatu ketika kawan dari Nusa Cendana ya, Sumbawa ya. Sumbawa. Beliau dosen di sana, nggak selesai S2. Terus kamu nggak bisa begini terus, kelayapan terus, tidur di rumah buku begitu. Apa yang kamu perlu udah di situ. Ternyata memang 2 minggu dia bisa selesaikan itu karena dia melepaskan hal-hal yang selama ini dia pikir dia masih bisa melakukan itu dengan menulis tesisnya gitu. Ternyata memang butuh situasi yang khusus begitu. Lebih sabatikal ya Bu, tempat sabatikal. Antara lain begitu. Udah 2 atau 3 orang ya yang semacam itu. Saya pikir itu bagian dari proses kita semua. Artinya saya juga perlu begitu. Saya di rumah buku mungkin nggak bisa juga. Saya perlu pergi ke Jati Asih gitu. Untuk menemukan fokus lagi begitu. Saya pikir itu yang disebut recreate ya. Rekreasi itu kita kan mengkreasikan sesuatu perlu nih di refresh gitu. Karena energi itu ternyata di satu tempat yang sama kita akan berhenti gitu. Jadi emang perlu bergerak begitu. Ini pertanyaan template nih Bu selanjutnya. Okay. Dari semua buku yang Ibu baca. Oke. Sastra, kita spesifikin Indonesia saja Bu ya. Sastra Indonesia yang paling Ibu suka apa? Dan sebagai ibu penulis juga, pembaca buku juga, bagaimana Ibu menanggapi ketika ada satu karya sastra yang difilmkan? Nah, karena ini kan tricky nih biasanya buat para pembaca nih. Pasti kayak yang, aduh nanti adegan ini ada nggak ya? Aduh, betul, bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Oke, buku yang saya sukai sampai hari ini judulnya namanya Masa, karya Ratna Indraswari Ibrahim. Kenapa karya beliau itu antologi? Kenapa karya beliau? Kita nih kan butuh relate ya, butuh sesuatu yang sangat sambung sama kita. Nah di situ saya baca karya yang benar-benar saya, karena entah itu latar belakang ceritanya, apa yang beliau bahas di situ, sangat sederhana, tapi dari kesederhanaan itu justru ada kalimat-kalimat bersayap yang membuat saya tahu bahwa setiap kita, perempuan khususnya, punya tuh persoalan-persoalan yang ada dalam cerita tersebut begitu. Dan itu bagian yang harus saya kadang-kadang saya masih di bawah bayang-bayang beliau, karena beliau meninggal tahun 2011. 2010 saya diminta Gramedia Pustaka Utama, khusus siapa ya nama ininya, Mbak, seorang editor senior di GPU, beliau meminta saya untuk mengedit karya Bu Ratna begitu, judulnya 1998. Itu karya poshumus. Jadi setelah penulisnya nggak ada, baru karya itu terbit begitu. Nah itu bagian yang membawa saya sampai hari ini, begitulah, kurang lebih begitu. Jadi judulnya namanya Masa ini bagian dari cerita yang saya pikir saya menemukan gitu, inti kepenulisan, inti dari mengapa saya menulis, mengapa harus ditulis, kemudian kapan saya mesti menulis, itu buku yang menjadi kayak apa ya, ajimat gitu ya. Kitabnya Ibu ya berarti. Ajimatnya gitu ya. Iya, begitu. Nah, kalau ngomong tentang film itu luar biasa ya. Dan Indonesia sudah menghasilkan itu
cukup banyak ya Mbak Hilda. Betul. Dan yang cukup mengesankan kami, saya dan Mbak Yu saya gitu ya, dan mengikuti dari awal sampai akhir itu karya Iwan Setiawan, Nine Summers 10 Autumns. Yang di Lala juga berlatar belakang Malang. Ya. Karena di situ semacam kita nggak bisa ngomong kebetulan juga ya. Jadi beliau penulisnya meminta saya reading karyanya dan apa yang kurang nih gitu, apa yang ini. Kita cukup intens untuk itu, dan saya nggak nyangka juga gitu akan menjadi film. Tapi Bu Heni antara lain juga ngasih clue rasanya ini bakal jadi film gitu. Apa iya gitu? Ternyata iya, dan proses itu yang saya pikir Indonesia akan mampu melakukan itu. Jadi setiap karya yang bagus akan ditempatkan pada tempat yang bagus juga, dan responnya juga lumayan sih, maksudnya nggak meledak tapi ada gitu, dan itu yang kita masih belum sequence, belum secara terus-terusan bisa melakukan itu. Nafas kita masih tersengal-sengal gitu ya, kayak nafas saya sekarang masih belum terus-menerus. Nah ini butuh nafas panjang karena ini soal sinergi. Kalau kita ngomong film itu pasti berurusan dengan entah penulisnya, entah penulis skenarionya. Itu ternyata kunci, Mbak Hilda. Betul. Ketika karya itu tidak bunyi, ketika tulisan itu nggak bunyi, film akan nggak bunyi gitu. Jadi itu apa ya? Jadi layer awal. Nah, urusan kemudian kita harus bekerja sama dengan ini dan seterusnya, itu nanti akan menemukan ruang, waktu dan orang-orang yang tepat begitu. Ketika sejak awal ruh dari cerita itu sudah ketemu begitu, dan itu bagus, benar-benar bagus gitu. Saya setuju sekali Bu, karena skrip penulisan itu kan juga ruh dari film ya Bu. Semakin bagus skripnya juga itu bisa terdeliver dengan baik di film. Nah itu yang Bu Heni, setahu saya sepanjang saya ketemu intens ngobrol tentang film, tentang cerita, memang kita butuh nih orang-orang yang seperti ini. Ada suatu ketika film Hollywood, kalau nggak salah Kate Winslet ya yang jadi bintang. Ini kayak film serial di Netflix gitu. Waktu itu apa ya, HBO apa kalau nggak salah. Itu ada orang sepuh yang memang kerjaannya itu membaca detail dari sebuah film. Kita butuh tuh orang-orang yang punya keahlian di situ, Helda. Betul. Jadi secara intuitif dia jalan, tapi secara teknis dia tahu. Betul. Gitu. Jadi sampai detail Kate Winslet harus membetulkan baju kancingnya dan lain-lain, tempat dia menaruh rambutnya dan seterusnya. Dan kalau ini mungkin kalau film-film barat itu secara otomatis sudah di ini ya. Tapi saya pikir Indonesia juga punya tuh orang-orang kayak gitu. Saya yakin itu ada. Nah itu yang mesti ada yang meneruskan kalau memang itu sudah sangat senior gitu ya yang bersangkutan. Dan itu yang dilakukan Ratna di dunia sastra pada saya gitu. Jadi saya nggak bingung harus kemana, saya tetap di Malang, di Turen khususnya, tapi saya tahu kawan-kawan di tempat lain tahu ada saya di Malang gitu. Nah itu yang justru dibutuhkan karena Indonesia sangat luas. Betul. Sangat luas, jadi artinya ketika ada Makassar Right kayak semacam di Bali ya bikin acara tentang kepenulisan, saya sudah senang dan itu terus menerus sampai hari ini masih berlangsung. Dan kemudian tentu saja di Bali ya. Dan Malang ini udah mulai ada gelagat bikin begitu yang mungkin kita butuh ya anak-anak sekarang hypes gitu ya, yang hypes gitu memang butuh. Jadi zaman saya mungkin sudah berlalu, tapi saya yakin orang-orang yang sebagaimana yang saya lakukan masih diperlukan begitu. Nah itu pasti di tiap daerah ada, termasuk film, begitu Mbak Hilda. Siap Ibu, itu sangat menginspiratif dan sarannya juga sangat. Semoga teman-teman yang nonton juga terinspirasi ya dari Ibu Doni. Mudah-mudahan Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya hari ini.
ilmunya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang suka baca. Silahkan bisa mengunjungi rumah buku Clearmaker ya Bu ya, betul. Dan juga kalau yang mau penasaran sama blognya Ibu Doni, silahkan di Ziarah Akal Budi, betul Ibu? WordPress. Ya. Oke. Baik, terima kasih Sobat PFN. Sekian episode kali ini. Saya Helda. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini dan tonton video yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.